Oke, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita bakal ngulik nih percakapan yang inspiratif banget sama Laverne Cox. Dia kan aktris sekaligus advokat trans yang udah dikenal luas ya. Sumber kita kali ini wawancara mendalam gitu, di mana dia cerita banyak soal perjalanan hidupnya. Yang menarik tuh, dia cerita ya, dari kecil udah sering banget dibully karena dianggap beda. Tapi, di saat yang sama, dia malah nemuin kekuatan diri lewat bakat sama otaknya gitu. Kayak dua sisi koin gitu ya, yang ngebentuk dia. Pengalaman masa kecilnya yang traumatis, tapi juga yang ngasih semacam penguatan, itu ikut ngebentuk identitas dia sekarang. Kita juga bakal lihat perspektifnya soal penyembuhan, terus ketahanan mental, sama tantangan-tantangan yang dihadapi komunitas trans saat ini. Intinya sih kita pengen paham gimana perjuangan personal dia ini nyambung gitu sama isu-isu sosial yang lebih gede. Oke, mari kita mulai dari masa kecilnya deh. Dia cerita pengalaman pahitnya tuh sering dirundung, dipanggil pakai sebutan yang, ngerendahin banget karena dianggap bertingkah kayak perempuan. Padahal kan dia lahir laki-laki. Ironisnya, ya pas dia udah transisi dan hidup sebagai perempuan, malah ada aja yang manggil dia pria. Kompleks banget ya jadinya. Banget, kompleks banget. Tapi ya itu di tengah semua tekanan itu dia nemuin semacam pelarian gitu. Sekaligus pengakuan lewat seni. Dia suka banget nari, niruin idolnya Darchelle Wynn dari acara Solid Gold itu, terus juga aktif ngomong di gereja. Jadi dia ngebangun rasa percaya dirinya tuh dari bakat dan kecerdasannya, bukan cuma soal fisik. Dan itu dia syukuri banget sampai sekarang. Ada cerita menarik nih, waktu kelas 7, dia kepilih jadi wakil ketua OSIS loh. Padahal dia anak yang sering banget diejek. Pidatonya keren banget katanya. Wah, itu pasti momen yang, berarti banget ya buat dia. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, gimana pemahamannya soal trauma sama penyembuhan itu jadi berkembang? Aku dengar dia terinspirasi Brené Brown ya, soal memiliki cerita sendiri itu. Betul, betul banget. Dia nekankan pentingnya kita bisa megang kendali narasi hidup kita sendiri, nulis ulang akhir ceritanya gitu. Perjalanannya tuh kayak ada pergeseran pertanyaan dalam dirinya gitu loh. Dari apa sih yang salah sama aku, jadi apa ya yang terjadi sama aku, sampai sekarang yang lebih memberdayakan apa sih yang baik dalam diriku. Ini sebuah kerangka pikir yang kuat banget sih buat penyembuhan. Menarik banget ya pergeseran fokusnya. Terus ada istilah reparenting sama pendekatan somatik yang dia pakai. Bisa dijelasin dikit gak? Oh, tentu. Reparenting itu gampangnya kayak kita ngasih ke diri kita sendiri apa yang mungkin dulu nggak kita dapat pas kecil. Jadi kayak ngasuh ulang diri sendiri tapi dengan lebih baik gitu. Nah, kalau pendekatan somatik dari Community Resiliency Model itu fokusnya ke sensasi di tubuh buat ngelola cemas. Misalnya nih, pas lagi cemas banget, kita coba alihin perhatian dari area tubuh yang tegang ke area yang rasanya netral atau malah nyaman. Kayak sensasi telapak kaki nempel di lantai gitu. Terus coba tahan fokus di situ. Dia nyebutnya shift and stay. Ini cara praktis banget buat nenangin sistem saraf kita. Oh gitu. Jadi intinya ngelola respons tubuh ke stres ya. Bukan berarti nyangkal kesulitannya gitu. Tepat. Justru itu kuncinya. Kita akui kesulitannya, tapi di saat yang sama, kita juga akui ketahanan diri kita. Gitu. Dia juga cerita pengalaman pribadinya, gimana trauma masa lalu tuh bisa bikin reaksi emosional jadi lebay gitu di masa sekarang. Contohnya pas dia ngerasa masuk ke spiral rasa malu, cuma gara-gara ngobrol sama pasangannya, pas dia sadar kalau reaksinya itu sebenarnya historis, akarnya dari masa lalu. Itu bantu dia banget buat nggak kebawa arus emosi. Dia punya pengingat bagus nih, kalau udah histeris, itu biasanya historis. Kalau histeris, itu historis. Wah, catat nih. Nah, perspektif soal trauma pribadi ini kayaknya dia pakai juga ya buat lihat isu sosial yang lebih luas, terutama soal hak-hak trans. Bener banget, nyambung banget. Dia ngelihat serangan legislatif sama retorika negatif ke komunitas trans sekarang ini sebagai semacam backlash ya, reaksi balik gitu, terhadap kemajuan visibilitas trans yang udah dicapai. Menurut dia sih, isu-isu yang sering diangkat kayak partisipasi di olahraga atau soal toilet, itu seringnya cuma pengalihan aja. Tujuan sebenarnya, kata dia, ya, upaya buat menghapus eksistensi orang trans dari ruang publik. Karena sebagian masyarakat mungkin merasa nggak nyaman sama identitas gender yang nggak sesuai binar tradisional.
Dia juga cukup keras ya ngeritik perdebatan publik soal akses layanan kesehatan penegasan gender. Iya, dia vokal soal itu. Anggapannya itu tuh harusnya jadi urusan pribadi antara si individu sama dokternya. Ya sama aja kayak hak reproduksi lainnya lah. Kalau dibawa ke ranah debat publik, menurut dia, itu seringkali malah jadi nggak manusiawi dan bukan urusan orang lain juga sebenarnya. Tanpa sadar ya, nyerap dan percaya sama pandangan negatif masyarakat tentang diri kita atau kelompok kita. Akarnya bisa dari budaya dominan, kayak supremasi kulit putih atau patriarki, yang emang ada di struktur masyarakat kita. Jadi bagian penting dari perjalanan kesehatan mental dia itu ya ngebongkar keyakinan-keyakinan negatif yang udah tertanam ini. Dia nekankan perlunya kita punya kesadaran kritis terhadap struktur sosial, termasuk kapitalisme juga, sebagai bagian dari jaga kesehatan mental, tapi ya sambil tetap ambil tanggung jawab pribadi juga atas hidup kita. Oke, jadi ada kesadaran soal sistem, tapi juga tanggung jawab personal ya. Menarik. Dia sempat nyinggung literasi media juga kan? Betul. Di era informasi yang banjir kayak sekarang ini, penting banget katanya kita punya kemampuan literasi media sama berpikir kritis. Biar apa? Ya biar bisa milah mana info yang bias, mana yang enggak. Biar paham gimana narasi itu bisa dibentuk atau dimanipulasi. Ini berlaku buat isu sosial, tapi juga buat industri wellness yang kadang ngejual solusi cepat, tapi dasarnya nggak kuat gitu. Oke. Wah, banyak banget ya poin penting dari obrolan sama Laverne Cox ini. Iya, ini bener-bener ngasih gambaran yang kuat ya tentang ketahanan sebuah identitas, terus hubungan erat antara penyembuhan pribadi sama isu-isu sistemik di masyarakat. Dan juga, ya itu soal kekuatan kita buat ngakuin dan nyeritain ulang kisah hidup kita sendiri. Nah, buat Anda yang dengerin nih, ini bisa jadi kayak cermin ya. Gimana cerita pribadi kita masing-masing itu sering banget bersinggungan sama struktur sosial yang lebih besar. Dan penting banget punya kesadaran kritis buat ngejalanin itu semua. Kita semua kan, dalam kadar beda-beda, pasti ngadepin narasi dari luar tentang siapa kita seharusnya. Iya. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa kita bawa pulang dari pemikiran dia. Di tengah semua tekanan dari luar dan narasi-narasi yang nyoba nentuin siapa kita, gimana ya caranya kita bisa tetap pegang kendali atas cerita kita sendiri? Gimana kita bisa nemuin makna hidup tanpa ngerasa jadi korban keadaan gitu? Mungkin itu yang perlu kita renungkan.